dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Baiklah kaum muda, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah perayaan Natal Remaja dan Naposo Pulung hari ini, firman Tuhan menyapa persekutuan kita, diambil dari Mazmur pasal yang ke-23, tapi dikuatkan menjadi satu kalimat, yaitu Restore my soul. Tapi saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia Mazmur 23 secara keseluruhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan yang menjadi subtema melalui sukacita Natal ini, hendaklah remaja dan Naposo HKBP Pasar Melintang menjadikan Allah sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan. Sebelum saya menyampaikan renungan Natal pada malam hari ini, saya mau menyampaikan salam Natal buat kita semua, alumni HKBP Pasar Melintang, yang pasti adalah pelaku pertama sebelum adik-adik kita merayakan atau melayani di gereja ini. Selamat Natal. Kurang kencang sepertinya. Selamat Natal. Selamat Natal buat para orang tua kami yang hadir pada malam hari ini. Selamat Natal. Selamat Natal untuk anak-anak kami, adik-adik kami, undangan yang datang pada malam hari ini. Selamat Natal. Sekali lagi, selamat Natal. Selamat Natal untuk semua panitia Natal malam hari ini. Mana panitia? Sibuk ya melayani. Sekali lagi, selamat Natal buat kita semua. Restore my soul. Dia memulihkan jiwaku, atau dia memperbaiki, atau boleh kita katakan dia menata ulang hati yang hancur, atau dia menata ulang orang-orang yang berharap
yang seolah-olah dalam hidupnya tidak memiliki harapan lagi atau hopeless. Maka sebenarnya ini adalah ungkapan atau pengakuan iman dari seorang Daud yang notabene adalah gembala yang di dalam hidupnya, yang di dalam kesehariannya dia berjuang. Kita catat masing-masing. Gembala melakukan pekerjaan bukan untuk dirinya, tapi untuk yang digembalakannya. Itulah Daud. Dari pengalaman spiritualnya sebagai seorang gembala, dia mempersonifikasikan bahwa Allah itu adalah juga gembala yang baik, yang memulihkan, yang menata ulang, yang memperbaiki hati-hati atau jiwa-jiwa orang yang hancur, yang tidak memiliki harapan, yang seolah-olah dunia ini ataupun yang seolah-olah kehidupan ini tiada lagi masa depan. Maka hari ini dia memulihkan jiwaku, memulihkan jiwa kita. Maka kaum muda, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang gembala yang memperjuangkan, yang mengusahakan, yang menggumulkan, yang berdoa untuk yang digembalakannya, maka patut dalam Natal hari ini kita mencatat bagaimanakah sebenarnya orang yang telah menerima, orang yang telah dijumpai oleh Kristus yang turun dari tahta menjadi sama dengan manusia, dia yang lahir di kandang domba di Bethlehem Efrata. Maka hari ini sebagai seorang gembala, yang pertama yang perlu kita teladani adalah gembala itu adalah seorang yang dapat dipercaya. Trustworthiness. Karena dia diberikan tanggung jawab, karena dia diberikan pekerjaan, karena dia diberikan sesuatu dari tuannya, sehingga dia mengusahakan apa yang diberikan oleh tuannya. Maka hari ini, melalui perayaan Natal hari ini, kita Bapak Ibu, terkhusus untuk kaum muda, diajak menjadi orang yang dapat dipercaya. Tadi malam saya iseng-iseng buat buka HP. Saya lihat ada khotbah almarhum Pendeta Demak Simanjuntak. Ada dalam khotbahnya begini. Zaman dulu belum seperti sekarang, minta kepada orang tua pakai komunikasi WA atau telepon. Dulu masih by surat. Dia minta uang sama orang tuanya, dia bilang begini, "Oma, Bapak rikot diau, saya butuh mau beli penggaris, mau beli belebas, mau beli mistar, mau beli ruler, mau beli penggaris." Padahal ruler, mistar, penggaris, belebas itu sama. Diberangkatkan oleh orang tuanya, diberikan tanggung jawab oleh orang tuanya, tapi dia tidak dapat dipercaya. Pastikan Bapak Ibu,
Saudara-saudara kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia akan memelikat perkara-perkara besar dalam hidupnya, dan Tuhan akan menjamin kehidupannya, masa depannya. Sebab ini adalah soal masa depan. Ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah persoalan masa depan yang menjamin kehidupan orang yang percaya. Maka hari ini kita yang bersekutu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah orang yang melihat kuasa kebaikan Kristus yang lahir dalam kehidupan kita menjadi orang yang trustworthiness, dapat dipercaya. Pastikanlah inang, kamu menjadi orang yang dipercaya. Walaupun tidak dilihat orang. Karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran akan muncul sebagai kebenaran. Walaupun dunia ini tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan akan melihat. Itulah perilaku orang yang mengatakan, He stole my soul. Kita tidak akan mungkin mengatakan dia memulihkan jiwaku, tapi kita tidak hidup di dalam apa yang dikehendaki Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. It is impossible. Itu yang pertama. Maka orang-orang yang bersekutu hari ini, saya mau mengajak kita sekarang, saudara-saudara, mari kita memproklamasikan, He stole my soul, dua-dua, ya. Kurang keras, dua-dua, ya. Khusus untuk remaja Naposo Bulung, dua, ya. Nama lo, rasanya itu. Alai, Oh, saya ulangi ya. He restore my soul. Dua, ya. He restore my soul. Dia memulihkan atau memperbaiki atau mengisi jiwa kita. Maka karena dia mengisi jiwa kita, itu tidak mungkin dari sikap dan perilaku kita menjadi orang yang dapat dipercaya sebagaimana seorang gembala yang bekerja melayani bukan untuk dirinya. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pengakuan Daud yang luar biasa ini, yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Yang kedua, karena itu adalah jaminan, karena itu adalah sesuatu kekuatan bagi orang yang sedang berjalan, bagi kita yang bersekutu hari ini. Maka yang kedua, kalau Tuhan memberikan jaminan kepada kita sebagaimana proklamasi iman kita, maka orang-orang yang bersekutu hari ini adalah orang-orang yang memiliki rasa hormat. Siapakah orang yang berintegritas? Jadi kehormatan bukan dibuat-buat menjadi hormat, bukan. Orang hormat kepada kita karena perilaku kita adalah perilaku hormat. Jadi kehormatan yang kita miliki itu bukan karena kita buat-buat supaya orang menjadi hormat, bukan. Tapi dia menghormati apa yang dia kerjakan, dia menghormati apa yang sedang dia lakukan, dia menghormati apa yang sedang dia layankan. Molo hormat pangalahota disido kehormatan. Bolehlah kita katakan begini. Orang yang mengatakan He stole my soul adalah orang-orang yang berbudaya. Memiliki peradaban yang baik. Hidup dalam tatanan yang baik. Hidup dalam norma dan aturan yang baik. Respect namanya.
Yang ketiga, kalau kita mengaku memproklamasikan tadi, He restore my soul, maka di dalam diri kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara sebagaimana gembala, dia harus meninggalkan 99 dombanya untuk melihat satu ekor domba yang sedang terjatuh. Dia harus tinggalkan yang 99 untuk mencari satu yang terjatuh. Itu apa artinya? Jadi kalau kita memproklamasikan restore my soul, maka yang mau kita hidupi adalah itu tidak mungkin. It is impossible orang yang mengatakan restore my soul, tapi di dalam hidupnya kita tidak memiliki saling kepedulian. Bolehlah kita katakan dengan bahasa yang sering kita dengar, self of belonging. Kita merasa semua ini dalam satu persekutuan yang peduli satu sama lain. Maka Natal tanpa solidaritas, it is nothing. Peduli. Saya mau mengajak kita dulu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita applause dulu napa bulung. Kita ini dengan remaja, karena sebelum Natal ini mereka sudah melaksanakan bakti sosial. Ya. Itu adalah kepedulian. Natal tanpa kepedulian adalah kebiasaan. Tahu Pak Majo, kamu Majo mana Pak nasi dah? Dah? Tahu Pak Majo napa dulu? Kalau kamu memang Pak alumni. Jangan panjang kali, nggak usah terlalu panjang. Yang mau saya bilang begini, ya memang benar begitu. Natal tanpa kepedulian, it is nothing, it is celebration. Itu hanya kebiasaan saja. Tapi puji Tuhan, yang mengatakan He restore my soul, dia peduli dengan sesamanya. Dia meninggalkan persekutuannya, melihat saudara-saudaranya lain yang membutuhkan. Maka untuk itu, marilah kita semua bertepuk buat mereka. Peduli. Itulah Natal. Karena Allah peduli. Yang memberikan jaminan kepada kita. Kemudian yang ketiga, setidak-tidaknya ada 3. Kita akhirnya, saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau perayaan Natal hari ini, apakah yang menggerakkan ini? Apa yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita? Maka orang-orang yang mengatakan proklamasi imannya, restore my soul, maka pasti orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang baik. Dia dipercayakan tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba. Daud dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, tapi dia mengerjakannya dengan rasa tanggung jawab supaya pemiliknya bersukacita melihat dia apa yang dia kerjakan. Maka hari ini pekerjaan kita adalah untuk memuliakan Tuhan yang memberikan sukacita itu kepada kita untuk persekutuan kita hari ini. Maka biarlah semuanya apa yang kita layankan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itulah respon kita. Responsibility sebagai seorang muda. Sebenarnya catatan saya ini panjang kali lagi, tapi saya singkat lah ya. Nanti terlalu lama nanti
Ada pula yang bilang dalam hati, lilin majami tani bati daun. Tapi akhirnya beginilah. Itu tadi dari sudut kita atau dari sudut gembala. Tapi akhirnya kita yang bersekutu hari ini Bapak Ibu, kaum muda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Dia menjadi Allah gembala ya untuk kita, Kristus yang lahir di Bethlehem Efrata dalam kesederhanaan itu, maka kalau Dia memperbaiki hidup kita, Dia mengisi jiwa kita, Dia menata ulang jiwa kita, maka biarlah begini. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Dia sudah mengisi jiwa kita, memperbaiki kita, peduli dengan kita, maka apa yang keluar dalam diri kita, Mangineng, kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Sebab ini adalah persoalan masa depan. Ini adalah tentang hidupmu masa yang akan datang. Karena Dia yang menjamin, Dia yang membaringkan, Dia yang memberikan air, Dia yang memberikan tuntunan kepada kita. Ini adalah persoalan masa depan. Maka untuk orang-orang yang bersekutu hari ini, khususnya untuk kaum muda dan remaja, ketika dia sedang berjalan, ketika dia sedang mau mencapai impiannya, cita-citanya, maka hari ini Tuhan mengingatkan kalian semua, mengingatkan kita yang bersekutu hari ini. Tuhan mengatakan, jangan takut. Maka Tuhan membuang rasa takut, sebab Dia memberikan jaminan. Sebab ada yang menggembalakan kita. Kalau ada yang menggembalakan kita, tentu membuat kita hilang akan rasa takut. Yang kedua, masa depan ada di dalam Dia. Saya bacakan ayat yang ke-6. Ini soal masa depan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Akan diam. Soal masa depan. Maka anak-anak muda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tenaga diberikan hari ini kepada kalian, Tuhan adalah gembalaku, restore my soul, maka jangan takut, tapi hiduplah dalam tataran apa yang dikatakan Tuhan bagi kita, mempercayakan hidup kita kepada Sang Gembala. Insya Allah masa depan. Jaminan masa depan untuk anak-anak muda. Musuhmu akan dikalahkan. Apa musuh orang muda yang paling berat? Apa musuh orang muda yang paling sering kita dengar dengan kata-kata? Nanti dulu, sebentar lagi. Ya kan? Tunggu dulu sebentar. Tunggu dulu sebentar lagi. Nanti sebentar. Tunggu dulu. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena gadget. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, rasa takut itu musuh kita. Musuh-musuh orang yang dijamini oleh Tuhan, dibuang oleh Dia, maka kita dikuatkan untuk mengalahkan musuh itu. Maka hari ini kita nggak usah bicara banyak-banyak. Natal ini harus membuat perubahan kepada orang-orang muda. Dibuanglah kata-katanya itu yang 3 kali harusnya 1 hari terdengar. Besok udah cukuplah satu kali lah tunggunya. Jangan terus tunggu. Itu teh hina, soalnya itu tong jauh muna. Itu tunggu dulu sebentar lagi. Saya berminta teh, nanggo pala alani natalon gabe muba. Ancaman
akan dikalahkan oleh Tuhan bagi orang yang mempercayakan hidupnya di dalam Tuhan. Maka biarlah orang-orang yang bersekutu hari ini, sekali lagi saya katakan, jaminan masa depan ada di dalam tangan Tuhan, yang membuat orang-orang yang berjalan di dalam Dia yang mengembalakan kita akan bersama-sama dengan Dia menikmati masa depan dan mengalahkan musuh yang memberikan rasa aman, yang menjauhkan rasa takut dalam kehidupan kita, sehingga kita bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Restore my soul. Amin. Kita berdoa. Allah yang maha baik dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu menyapa kami dalam ibadah sukacita Natal kami saat ini. Remaja Naposobulung gerejamu, Engkau menguatkan kami, yang memulihkan jiwa kami, yang mengisi dan yang menata ulang, sehingga kami memiliki jaminan untuk menapaki masa yang akan datang di dalam Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami. Berkatilah anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga mereka benar-benar memiliki masa depan di dalam Tuhan, yang menguatkan mereka untuk mengalahkan ancaman-ancaman musuh-musuh dunia yang merongrong kehidupan mereka. Tapi karena firman-Mu, karena kuat kuasa Roh Kudus, mereka dikuatkan sehingga memiliki jaminan bersama Engkau ya Allah Gembala yang baik. Berkatilah firman-Mu untuk kami hari ini, sehingga kami bersukacita karena cinta kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terimalah kami. Amin.